Oke, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu tadi kita macet ke sini, perjalanan ke sini. Enggak, lumayan lancar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi, langsung saja saya jelaskan tujuan dari wawancara ini. Jadi, ada wawancara pada malam hari ini adalah untuk mendapatkan informasi dan gambaran kondisi mengenai subjek. Jadi, dan saya sebelum itu juga saya izin untuk mengambil video, merekam video. Kalau Anda bersedia. Ya, bersama. Dan durasi untuk videonya ini 25 hingga 30 menit lebih. Jadi langsung saja yang ingin mau saya tanyakan itu mengenai subjek. Yang pertama, sejak kapan Anda mengenal subjek? Saya mengenal subjek sejak Sebelum itu bisa perkenalan diri terlebih dahulu. ya. Perkenalkan saya Azimah Salsabila, mahasiswa profesi program profesi apoteker Universitas Hasanuddin. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan lagi. Yang pertama itu sejak kapan Anda mengenal subjek? Ya, saya mengenal subjek itu dari lahir karena kebetulan saya bersaudara. Ceritakan hubungan Anda dengan subjek. Oke, hubungan saya dengan subjek layaknya kakak dan adik pada umumnya. Jadi hubungan kami kadang baik, kadang juga tidak baik. Kadang ada pertengkaran, kadang juga kita happy bersama. Itu hal-hal apa yang biasa memicu Pertengkaran banyak, kayak misalnya perbedaan pendapat atau karena sekarang kan tinggalnya sama-sama. Jadi ya kadang kalau banyak hal yang bisa menjadi pemicu amarah, kayak misalnya subjeknya si adik saya itu misalnya dia tidak melakukan pekerjaan rumah sementara saya sudah melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya saya kerjakan itu. Dan itu sering. Iya, sering. Terus selanjutnya itu ceritakan bagaimana hubungan subjek dengan keluarga saat ini. Kalau untuk saat ini hubungan adik saya dengan keluarga, alhamdulillah baik-baik saja dan tidak ada tidak ada konflik ya antara adik saya ke keluarga saya, ke sepupu, ke keluarga maupun keluarga inti. Masih sering berkomunikasi juga setiap hari. Oke, selanjutnya itu ceritakan kegiatan yang biasa subjek lakukan bersama keluarga. Kalau untuk kegiatan yang biasa dilakukan bersama ya paling saling bercerita melalui video call atau pesan teks di grup chat, karena kami ada grup chat keluarga inti, ada juga grup chat untuk kayak keluarga lain kayak sepupu-sepupunya, sepupu kami. Kadang di situ kami sering chatan, video call juga sering. Jadi kalau sering ya hal yang sering dilakukan ya paling seperti itu. Oke. Dan memang Anda sekarang tidak tinggal bersama orang tua? Tidak, kami berdua lagi ngekos di Makassar. Jadi selanjutnya ini ceritakan bagaimana bentuk pengasuhan yang diberikan kepada subjek, yaitu adik. Dari orang tua. Ya, kalau bentuk pengasuhan sebenarnya sama ya dari orang tua saya ke saya maupun ke adik-adik itu sama semua. Jadi kalau orang tua saya tidak melarang hal-hal se-strict itu, tapi tetap ada batasan yang ditetapkan, misalnya kayak jam malam dan sebagainya. Terus bagaimana orang tua subjek dalam memberikan batasan? Kalau batasan itu gimana ya? Tergantung sih. Kalau misalnya kadang ada batasan yang sudah ditetapkan dari awal, misalnya tidak boleh main terlalu lama, karena ada batasan yang muncul karena sesuatu. Misalnya kayak itu tadi, kita awalnya ditetapkan pulangnya jam 9, tapi karena masih ada yang harus dilakukan dari jam 9 itu, pindahlah jam batasnya malamnya jadi jam 10, jam 11. Jadi seperti itu sih. Terus selanjutnya itu bagaimana apa saja yang Anda ketahui tentang hobi dari adik Anda? Kalau hobinya mungkin nonton drakor hobi.
baca novel, dengar lagu, ya begitu. Terus mengenai bagaimana respon orang tuanya ketika adik Anda, orang tua ketika adik atau subjek mengalami kesulitan? Responnya, pertama karena adik saya kalau mengalami kesulitan pasti menelpon orang tua ya. Jadi dia sebenarnya tidak memendam kesulitannya sendiri. Jadi pasti dia membagikan kesulitannya kepada orang tua saya atau saya sendiri. Jadi kalau respon orang tua ya, karena kami jauh, jadi yang bisa dilakukan cuma menenangkan lewat video call atau lewat telepon, kemudian mendengarkan ceritanya bagaimana, terus memberikan tanggapan, memberikan semangat juga seperti itu. Kadang-kadang dikasih uang, dikasih reward. Baik, jadi terus selanjutnya itu bagaimana respon orang tua ketika subjek adik Anda hal ini melakukan kesalahan? Kalau melakukan kesalahan ya seperti orang tua pada umumnya ya, pasti kita dimarahin dulu, kemudian dinasehati, kemudian disuruh lah kayak merenungi kesalahannya itu bagaimana. Terus nanti kalau misalnya memang perlu untuk meminta maaf kepada yang meminta maaf ya harus minta maaf kayak gitu. Selanjutnya itu bagaimana respon orang tua ketika adik Anda mendapatkan pencapaian? Kalau respon orang tua ketika adik saya mendapatkan pencapaian ya, kalau orang tua saya terutama ibu ya, kalau ibu itu kalau misalnya ada pencapaian pasti biasanya selain mengucapkan secara verbal lewat telepon atau video call atau secara langsung, dia biasanya di-upload ke media sosial. Jadi kayak orang-orang tahu pencapaian apa yang sudah dicapai oleh anak-anaknya. Terus kadang-kadang juga dapat reward tersendiri. Terus selanjutnya itu bagaimana ceritakan ketika dalam hal berkomunikasi itu subjek lebih dekat dari siapa? Ibu atau ayah? Kebetulan kami semuanya lebih dekat ke ibu dalam hal berkomunikasi ya, bercerita, karena ayah juga jarangnya kalau kami bercerita ya, dia juga jarang menanggapi. Jadi dekatnya lebih seringnya ke ibu, karena ibu saya juga tidak pernah lupa untuk menelpon tiap hari untuk menanyakan bagaimana keseharian kami di mana dan sebagainya, memantau lah ceritanya. Apa bidang yang diminati adik Anda selama menempuh pendidikan? Bidang yang diminati adik saya selama menempuh pendidikan, saya lihat sih paling kayak bidang-bidang kesehatan ya, dari SD sampai SMA sampai kuliah lagi. Kebanyakan paling bidang-bidang kesehatan atau lain. Misalnya kalau sains biologi sih, dia kebetulan waktu ini kuliah katanya jadi ini asisten kimia, berarti selain biologi dia juga mulai menekuni kimia lagi. Selanjutnya ceritakan pencapaian yang subjek dapatkan selama menempuh pendidikan. Oke, jadi pencapaian selama menempuh pendidikan berarti dari SD, SMP sampai sekarang. Kalau SD sampai SMP tuh paling itu ya, tinggi selalu ranking 1-2. Kemudian pas SMA masuk eligible untuk SNMPTN. Kemudian kalau untuk kuliah, menurut saya pencapaian yang dia dapatkan itu salah satunya karena bisa masuk ke korps asisten kimia di Fakultas Farmasi UNI. Oke, selanjutnya ceritakan hubungan subjek dengan orang-orang terdekatnya. Kalau orang-orang terdekat subjek paling dekat ya di Makassar itu sepupunya saya sendiri. Jadi kalau sama hubungan dia dengan orang lain pun saya rasa baik-baik saja ya, tidak ada konflik. Kalaupun ada konflik pasti bisa diselesaikan dengan cepat, tidak dibiarkan berlarut-larut. Itu sepengetahuan saya, karena kadang beberapa hal juga yang dia kalau misalnya ada konflik antara antara dia dan temannya, itu paling bisa dia ceritakan ke saya. Jadi saya juga tahu kalau misalnya dia sedang berkonflik, tapi ya itu tadi dia berusaha supaya konfliknya itu tidak
dibiarkan berlarut-larut. Jadi kalau misalnya memang sudah bisa diselesaikan. Jadi menurut saya dia selalu berusaha untuk membuat hubungan yang baik gitu antara dia maupun orang-orang di sekitarnya. Tadi siapa yang paling dekat tadi? Sepupu saya di Makassar, namanya Dea. Selanjutnya ceritakan bagaimana subjek menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekatnya. Kalau lagi menghabiskan waktu paling sering hangout sih, jalan keluar sama-sama setiap hari kadang. Dan itu sama siapa? Berbeda, kadang sama dia, kadang sama teman-teman fakultasnya, kadang sama teman SMA-nya, kadang juga sama teman SMP-nya. Jadi beda-beda. Tergantung siapa yang mengajak dan waktunya kosongnya di mana. Terus selanjutnya ceritakan ketika subjek terlibat konflik dengan orang terdekat Anda. Kalau misalnya dia terlibat konflik dengan orang terdekat keluarga ya maksudnya, kayak gitu. Paling ini sih kalau kemarin kalau konfliknya dengan saudara sendiri paling dibicarakan gitu, kayak dia mengutarakan apa masalahnya dan meminta penyelesaian masalah begitu. Tapi kalau misalnya ini kalau dalam konsep saudara kandung ya, tapi kalau misalnya di keluarga yang lain paling dia diam saja sih. Kayak misalnya ada masalah dengan sepupu paling dia diam. Tapi beda sama yang kalau hubungan pertemanan yang tadi, dia sebisa mungkin supaya hubungannya masalah itu tidak berlarut-larut. Nah kalau di keluarga mungkin karena tidak enak, jadi kayak kesannya tidak mau merusak hubungan keluarga, jadi masalahnya tuh kayak dia pendam sendiri kayak gitu. Jadi itu satu hal yang sebenarnya tidak bagus. Jadi tapi sejauh ini nggak pernah terjadi cuma satu kali, itu pun ke orang tua saya sendiri. Nah, itu saya tahunya dari orang tua saya sendiri juga. Jadi saya menengahi ibu dan adik saya. Gitu. Dan itu memendam perasaan itu Lama. Yang Anda lihat di subjek itu masih sering terjadi atau ada perubahan? Masih sering terjadi sih. Iya. Selanjutnya apa saja hal yang Anda minati di adik Anda? Saya ke dia. Ada. Oh ada. Kayak dia kan cukup ini ya, friendly, kayak banyak temannya, mudah bergaul. Nah itu suatu hal yang menurut saya bisa untuk diminati karena saya tidak memiliki kemampuan tersebut gitu untuk bisa berteman sama banyak orang. Itu dia punya kemampuan untuk making friends. Jadi selanjutnya apa cita-cita Anda saat masa anak-anak remaja dan dewasa? Saya jadi dokter. Itu anak-anak Remaja dewasa jadi dokter. Tapi setelah S1 jadi apoteker. Apa menyebabkan kenapa bisa diceritakan kenapa bisa? Beda haluan ceritanya ya, karena nggak lulus SBMPTN, nggak lulus mandiri. Nggak coba sih kalau mandiri, tapi yang swasta juga yang jalur rapor di UM harus juga. Terus bagaimana proses kelahiran saja? Nah itu kan tahu karena kan saya sama dia itu beda 2 tahun ya. Jadi yang paling mungkin yang saya tahu itu ya, dia lahirnya harusnya di rumah, tapi entah mengapa jadinya lahir di rumah sakit ya gitu. Harusnya dia lahir di rumah, tapi mungkin ada satu kondisi dalam proses itu jadinya di proses persalinannya pindah dari rumah ke rumah sakit. Jadi dia satu-satunya yang lahir di rumah sakit, yang lain itu lahir di rumah. Jadi selanjutnya bagaimana kondisi kesehatan subjek saat ini? Kesehatan fisik dan mental atau bagaimana? Bisa dulu. Kalau secara fisik sih ya baik ya, tapi kalau secara mental mungkin tidak karena banyak tekanan ya, banyak sekali tekanan yang dilalui. Tekanan itu dari mana? Dari proses menempuh pendidikannya kan dia sekarang lagi farmasi. Nah, saya juga dulu farmasi jadi tahu bahwa farmasi memang banyak tekanannya karena banyak yang harus dilakukan, waktunya sempit.
banyak laporannya, banyak tugasnya, mungkin gitu sih. Dari asistennya juga salah satunya, karena dia sering itu kalau mengeluhkan kalau asistennya tidak apa ya, kayak jahat lah istilahnya asistennya ke dia. Jadi mungkin itu yang mungkin dia tertekan, soalnya menulis ya, iya itu juga karena dihukum, katanya kelasnya itu harusnya dia tidak perlu menulis, tapi apa ya, pokoknya tugasnya itu harusnya diketik, tapi karena satu hal yang terjadi, nah itu asistennya marah ke kelasnya dia, jadi yang tadinya tugasnya boleh diketik jadinya harus ditulis semua. Nah, kayaknya itu dia mulai mental breakdown. Oke, selanjutnya bagaimana pola tidur subjek akhir-akhir ini? Menentangkan. Menentangkan, iya, karena kadang tidurnya larut kayak lewat jam 12, jam 6, jam 2, jam 3, tapi bangunnya nanti jam 6, jam 7, jadi tidak, tidurnya itu tidak cukup gitu. Kayak gitu. Terus untuk pola makannya sendiri bagaimana? Kalau makan juga tidak teratur ya, karena kita semua anak rantau, anak kuliah, ya paling makan kalau bisa satu kali satu hari alhamdulillah, kalau 2 kali sehari alhamdulillah, tapi paling sering 1 kali satu hari sih. Karena yang pertama, kalau pagi kan jarak kosan ke kampus jauh, dari macet jadi nggak sempat makan, sampai di kampus langsung masuk kelas. Kalau siang ya mungkin sudah terlalu lelah atau waktunya sempit, jadi tidak sempat makan siang, atau cuma sempat makan siang, pulang dari kampus dan sampai kosan jadinya langsung tidur. Atau langsung kerja juga, jadi tidak sempat makan. Itu pun dia mungkin seringnya makan di luar, tapi bukan makan berat ya, kayak maksudnya kerja terus di kafe, minum di kafe, makan makanan di kafe, tapi bukan kayak bukan nasi lah, makan. Jadi dia makan kue, minum kopi. Dan itu makannya subjek adik-adik itu selalu biasa masak atau bagaimana? Kadang masak, kalau lagi rajin, kalau sempat masak, kalau tidak sempat beli. Oke, terus selanjutnya apa yang sambil lakukan untuk menjaga kesehatan? Ini sih dia minum ini apa? Vitamin. Amin. Karena sempat ada problem memang sama dia gitu. Jadi disuruh minum vitamin dan dia orang tua juga disuruh. Terus bagaimana cara subjek mengatasi permasalahan yang dialami? Permasalahan apa ini? Mungkin bisa akademik dulu, apa interpersonalnya ke orang atau bagaimana? Kalau interpersonal ke orang kan kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya antar dia sama temannya, mungkin dia kalau mencari pembicaraan masalahnya begitu ya. Kalau mencari pembicaraan masalahnya paling minta saran dari saya atau saran dari teman-teman yang lain yang tidak berkonflik lah kan, ceritanya ada di pihak netral lah antara dia ya sama temannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia di kehidupan akademik, pemecahan masalah gak ada sih ya, paling kayak ya namanya juga kehidupan akademik ya, paling masalah yang dihadapi itu antara dia dengan asistennya atau dia dengan tugas-tugasnya. Nah kalau masalahnya dengan tugasnya, otomatis tidak ada yang bisa dia lakukan, karena kan tugas yang diberikan itu emang harus dikerjakan kan, susah apa dapat apa tidaknya jawabannya itu harus dilakukan. Nah kalau misalnya hubungan pembicaraan masalahnya, kalau misalnya dia marahnya ke asisten atau asisten yang marah ke dia, ya paling itu sih minta penyelesaian masalahnya, paling minta saran dari saya, dari orang tua, seperti itu. Terus yang Anda lihat ke adik Anda ini, dia tipe orang ketika kena masalah itu bagaimana? Dia apakah dia atau masuk menyelesaikan berusaha? Kalau yang saya lihat, dia berusaha menyelesaikan, tapi kalau misalnya apa ya, kayak buntu gitu, kadang dibiarkan berlarut-larut sampai masalahnya selesai. Tapi paling nangis dulu, baru berpikir. Kalau udah bisa nangis lagi, baru berpikir lagi. Selesai. Oke, selanjutnya bagaimana subjek dalam mengekspresikan emosi?
emosi dalam hal semuanya, kesedihan, kesenangan gitu. Kalau kesedihan ya langsung saja sih, kayak kalau sedih langsung nangis. Kalau senang ya banyak, kayak misalnya bisa jadi dia kalau lagi senang bisa pergi jalan-jalan kemana, atau check out barang, atau tinggal berdiam diri di rumah, di kos kayak gitu. Kalau marah bisa jadi dia diam. Kalau misalnya dia kayak marah sekali gitu dia. Kalau kayak marah-marah kecil yang apa namanya, gimana ya? Ya, dia kadang gitu apa? Cuman di bahasanya yang kayak nyerocos. Kalau marah-marah kan, marah-marah kecil kayak gitu. Tapi kalau marah yang marah banget, paling diam. Terus bagaimana subjek atau adik Anda dalam mengendalikan emosi? Kalau yang saya lihat, dia sebenarnya sudah mengalami apa ya? Ya, peningkatan pengendalian emosi. Iya, karena waktu awal-awal semester, saya bahas yang kuliah, pelajaran SMA ke kuliah ya. Karena dari waktu SMA itu dia betul-betul orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi pokoknya kalau mau marah meledak-ledak, mau orangnya bukan orang yang harusnya ditempati untuk marah, tetap kena marah. Mau orang yang tidak bersalah, tetap dia merasa dia yang paling benar. Tapi ya itu terjadi pas dia SMA. Nah, pas dia kuliah, mungkin karena sudah bertemu banyak orang juga, jadi mulailah terkikis. Jadi pengendalian emosinya yang saya perhatikan sudah tidak seperti itu. Jadi kadang dia introspeksi dulu diri, kenapa bisa seperti ini, apa yang terjadi, baru menyalahkan orang kalau memang orangnya bisa disalahkan. Tapi kalau misalnya sekarang dia sudah paham, kalau misalnya kayak ada satu masalah, tidak mungkin hanya kayak maksudnya tidak ada kemungkinan bukan hanya satu orang yang bermasalah dari situ. Bisa jadi saya juga menjadi penyebab masalah. Kenapa teman saya seperti itu kepada saya? Nah, itu dia sudah mulai memahami hal tersebut. Jadi selanjutnya, bagaimana subjek beradaptasi ketika berada di lingkungan baru? Bisa mungkin dari anak-anak dulu yang belajar dari saat ini. Oke, kalau dari lingkungan baru, kalau saya waktu masih anak-anak dan remaja sampai kapan Kak? Sampai SMA ya? SMA. Ya, kalau misalnya dia dari waktu SD, SMP, kalau ada lingkungan baru, dia kayak cenderung ekstrovert sih. Dia lebih terbuka, kayak dia yang reach out orang, dia yang ada kenalan, dia ini. SMA kayak gitu juga sih, tapi lebih berkurang ininya, kayak keinginannya untuk bertemu orang baru mungkin, atau bagaimana, lebih berkurang. Jadi mungkin itu langsung karena faktor ini sih, kalau saya merasa corona. Jadi kalau kayak bukan cuma dia sih, maksudnya adik-adik saya juga beberapa jadi kayak pendiam, kan cenderung orang karena corona kayak cenderung menutup diri, Tidak sosial. iya, jadi kurang bersosialisasi. Jadi mungkin dia seperti itu sih. Jadi ketika dia kuliah, nah sempat ada masa-masa di mana dia betul-betul bingung bagaimana caranya memulai bagaimana caranya memulai berkomunikasi, bersosialisasi ke orang lain. Padahal kalau dipikir dari SD, SMP, SMA kan dia yang mengajak orang-orang ini berinteraksi. Tapi ketika masuk kuliah, mungkin faktor lainnya itu karena kan dia masuk di jurusan yang bukan keinginannya pada awalnya, itu bukan tempat yang dia inginkan. Jadi mungkin dia merasa kurang nyaman atau bagaimana. Terus tidak ada orang yang dikenal juga di sana, jadi malas bersosialisasi. Kalau saya lihat ya, tapi sekarang kayaknya sudah mulai kembali sih, sudah banyak temannya lagi. Iya, apalagi ketika ini masuk asisten, jadi semuanya diajak berteman. Terus bagaimana subjek membangun hubungan baru dalam orang lain di masa anak-anak dulu, kayak anak-anak remaja gitu? Bukan sudah beda. Itu tadi Beradaptasi. Kalau membangun hubungan itu sama sih kayaknya beradaptasi karena
kalau kita mau beradaptasi kan otomatis kita harus membangun hubungan dulu kan kepada sama orang-orang. Jadi kalau misalnya anggaplah yang saya yang tadi ya mau hubungannya, nah beradaptasinya kalau misalnya dia sudah nyaman kayak kenalan sudah nyaman sama orang, gampang beradaptasinya. Atau kalau misalnya dia kenalan tapi ternyata dia tidak nyaman dengan pertemanan itu, maka ya dia akan keluar dari tempat itu. Maksudnya dia akan mulai mencari tempat untuk beradaptasi yang baru gitu ceritanya. Jadi karena tidak nyaman di circle itu, pindah circle. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum saya tutup wawancara malam hari ini, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Siapa? Mungkin ke adik Anda mungkin jika menonton video ini. Ada itu ya? Nggak ada sih kayaknya karena ya. Jangan stres aja itu. Baik, saya ucapkan juga terima kasih karena telah menjawab dan memvalidasi informasi yang diberikan subjek dalam hal ini adik Anda. Jadi wawancara pada malam hari ini saya tutup dan saya ucapkan terima kasih Mas Fer. Sama-sama. Biar nggak 26 menit